Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ketemu di mata kuliah Audit Sistem Informasi untuk minggu ke-6. Kali ini kita sudah mulai masuk ke framework ya. Kita masuk ke framework untuk melakukan audit sistem informasi. Salah satu framework yang kita akan gunakan nanti yaitu COVID contohnya ya. Oke, next. Oke, kita kembali ke materi tata kelola IT ya. Waktu di mata kuliah TKTI di kelas saya sampaikan ada 5 fokus area untuk tata kelola teknologi informasi, yaitu strategic alignment, value delivery, resource management, risk management, performance measurement. Nah, ini yang 5 fokus area ini yang mungkin ada di framework untuk pengukuran tata kelola teknologi informasi. Nah, kita akan membahas di COVID 4.1, COVID 5, dan yang terbaru adalah COVID 2019. Tapi kita tidak melakukan atau tidak tidak fokus ke detail masing-masingnya, tapi saya tunjukkan langsung ke COVID-nya ya. Oke, ini untuk slide-nya selesai, tapi kita masuk ke COVID. COVID yang pertama itu yaitu COVID 4. Seperti yang saya sampaikan bahwa kalau kita mau melakukan audit terutama khususnya yang full audit sistem informasi ya, itu ada 5. Kalau kita akan memilih framework itu kita tentukan dulu yang pertama, kita mau melakukan audit di ruang lingkup yang seperti apa. Tapi kalau untuk menentukan framework itu berarti yang memenuhi 5 fokus area ini. Kalau kita melakukan audit sistem informasi ya, untuk tata kelola teknologi informasi. Nah, Bu, boleh enggak Bu melakukan audit di salah satu fokus area ini? Boleh sekali. Nah, kita coba kembali ke COVID 4 ya. Salah satunya adalah kita coba cek apakah ada strategic alignment yang diatur di COVID ini. Ini ada. Mungkin yang beberapa kali kalian lihat simbolnya ini kan IT governance ini bukan pondasinya, fokus area yang dilakukan di IT governance itu ya, ini ada strategic alignment, value delivery, ada risk management, ada resource management, ada performance measurement. Jadi di COVID 4.1 ini dibahas strategic alignment-nya itu diatur, value delivery-nya itu juga diatur. Nah, ini contohnya fokusnya dia di mana. Ini contoh, coba perhatikan ini di gambar samping ini. Saya tidak membahas lebih detail ya, karena detailnya itu bisa kalian ambil di artikel jurnal. Nah, di sini kita coba cek ini proses berapa. Nah, ini contohnya ada di proses PO1. Dia fokusnya di mana? Fokusnya adalah di strategic alignment. Ya, fokusnya yang primernya ada di strategic alignment. Jadi dia mengatur tentang strategic alignment. Ya, strategic alignment-nya ada di mana lagi? Kalian bisa cek di lembar selanjutnya. PO1, ini PO2. PO2. Nah, ini sudah beda lagi. PO2 dia fokusnya atau primernya di strategic alignment dan resource management. Oke, dan seterusnya. Nah, kalau misalkan kalian tanya, Bu, apakah audit itu dilakukan semua bagian ini? Pertanyaannya, kalau misalkan berdasarkan yang dilakukan adalah audit berdasarkan COVID 4.1, jawabannya iya. Jawabannya semua bagian ini kalian lakukan. Nah, tapi kalau misalkan skripsi,
kan nggak nutut Bu waktunya, kita ada batasan waktu. Iya, kalau kita ada batasan waktu, misalkan penelitian, salah satu contohnya yaitu skripsi, itu bisa mengambil satu bagian atau beberapa bagian. Nah, tapi ada tapinya, karena di COVID 4.1 dan seterusnya, COVID 5, COVID 2019, ITAL, COSO, ISO, intinya adalah kalau kita menjelaskan tentang framework itu satu kesatuan, keseluruhan. Jika Anda kepingin mengambil beberapa bagian dari framework tersebut, bisa mengambil dari artikel jurnal ya, sebagai dasar juga, sebagai bantuan bahwa saya misalkan framework yang saya gunakan adalah COVID 4.1, namun fokusnya adalah strategic alignment. Nah, dasarnya apa sih kok Anda mengambil strategic alignment? Dasarnya Anda ambil dari jurnal atau paper. Oke, ini dan seterusnya ya. Ada value delivery, misalkan value delivery. Ini ada juga nih. Kita cari coba yang fokusnya. Nah, ini value delivery ini ada di proses mana? Di IT proses PO5. PO5 ya. Dan seterusnya. Kalian bisa cek. Nah, ini ada lagi value delivery dan strategic alignment. Dan seterusnya di AI1 dan seterusnya. Nah, kita sudah upgrade ke COVID 5. Nah, masalahnya, ini masalahnya beberapa waktu yang lalu kalau tidak salah ingat ada yang minta referensi dari saya COVID 5. COVID 5, COVID 2019 ini beda dengan COVID 4. Bedanya apa? Kalau misalkan COVID 4 dia COVID 3, COVID 4.0, 4.1, untuk frameworknya dia bisa satu file saja ya, file ini. Dia bisa satu file ini. Sedangkan COVID 5, COVID 2019 itu ada temennya banyak. Nah, contohnya seperti ini. Ini COVID 5 ini temennya banyak gitu loh. Nah, kalau misalkan nanti ada yang minta, Bu, saya boleh minta, ayo boleh-boleh aja. Sebenarnya ini sudah disiapkan di webnya. Ini contohnya, ini akses to COVID toolkit. Ini silahkan di-download, nanti jadinya RAR. Ini COVID berapa ini? COVID Insaka ini. Ini ada juga yang 2019 juga ada ya. Jadi mohon maaf sekali lagi, mungkin yang pernah minta penerimaannya Bu Siti tidak mau memberikan, nanti biasanya yang disampaikan ke yang lain, Bu Siti tidak mau memberikan, bukan tidak mau ya. Kalau misalkan saya share satu, bisa jadi banyak sekali yang saya berikan, bahkan nanti ada ada yang terlewat di download. Ini banyak sekali ya. Jadi kalau kalian mau ambil, nah saran saya lebih baik tinggal diambil di webnya langsung. Ini malah banyak informasinya. Nah, ini kalau ininya ya, COVID-nya ya, COVID 4, 5. Ini contoh nih yang 5 ini kita coba cari yang performance measurement. Nah, ini ada performance measurement, ada ini ada juga strategic alignment, value delivery. Berarti COVID 5 pun juga mengatur IT governance juga. Nah, Bu, kalau misalkan boleh enggak Bu, saya menggunakan dua framework sekaligus. Misalkan saya combine, ini untuk skripsi ya. Ini saya combine, misalkan antara COVID 5 dengan ITAL. Boleh. Ini nanti juga ada pemetaannya. Kalau misalkan di COVID 5 ini nanti align sama ITAL proses berapa.
Terus bisa enggak Bu, saya kombinasikan lagi dengan misalkan aturan perusahaan? Boleh, sangat-sangat boleh. Sangat-sangat boleh. Misalkan kita membahas tentang resource management plus kita gunakan frameworknya apa? Framework yang kita gunakan COVID 5 misalkan, atau yang terbaru COVID 2019. Nah, terus karena dia membahas tentang resource management, saya gunakan plus dengan aturan pemerintah yang membahas tentang resource management yang di UPN. Boleh enggak? Boleh. Ya memang harusnya seperti itu. Harusnya seperti itu. Jadi di sini aturan secara umumnya yang diatur oleh COVID. Nah, sedangkan kalau misalkan ditambahkan dengan aturan perusahaan atau aturan negara, aturan pemerintah, boleh enggak masalah. Oke, ya lanjut. Nah, selanjutnya, jadi mohon maaf sekali lagi kalau misalkan minta, saya sendiri pun juga download. Jadi kalian bisa ambil di webnya langsung. Dia bentuknya RAR. Nah, yang selanjutnya ini kan ngambil frameworknya. Nah, kalau misalkan dasarnya tadi, misalkan pembatasan ruang lingkupnya, Bu, enggak mungkin kan Bu, saya skripsi mengambil semua ruang lingkup yang dimiliki oleh COVID 2019 atau COVID 5 atau COVID 4.1. Iya, karena waktunya enggak cukup. Berarti boleh Bu, saya mengambil beberapa bagiannya. Boleh. Tinggal kalian ambil di Scholar. Kalau misalkan ada lagi yang tanya, Bu, boleh enggak Bu, saya minta artikelnya Bu Siti? Boleh, silahkan. Di sini tuh free ya. Kalau misalkan saya berikan, saya sendiri pun juga kadang itu bingung gitu loh. Sebentar, saya switch yang. Jadi kalau misalkan ada yang minta artikelnya Bu Siti yang ada tentang COVID ini, di sini ada, ini bebas diambil selama di sini memang free. Saya pun ini kalau misalkan ada yang berbayar ya, ini ada yang berbayar, itu saya sendiri pun tidak ada artikelnya. Kenapa? Karena untuk akses sendiri pun akunnya itu berbayar. Kalau ada penulis ya dia versinya online, tidak bisa di-download. Versinya online. Ini contohnya ini dari Pak Irwan. Pak Irwan ini conference di Australia. Ya, ini IEEE, based on IEEE. Nah, ada tapinya. Ini kalau misalkan ambil ini tidak bisa di-download berupa PDF, tidak bisa. Tapi dia ada di di webnya seperti itu. Ini contohnya, ini audit sistem informasi menggunakan COVID 4.0. Ini skripsi saya. Lagi, ini kayaknya bukan, ikonik yang lagi mana, audit. Ini silahkan kalian ambil di bebas ya, ini gratis. Kalau misalkan bukan punyanya Bu Siti, tidak masalah, kita cari di Google Scholar yang secara umum aja. Google Scholar. Bentar. Nggak perlu, saya nggak terlalu ini dengan Bu Siti. Misalkan nggak cocok dengan penelitiannya Bu Siti, ya sudah, ambil aja dari Google Scholar yang umum. Dan temanya apa? Misalkan temanya COVID 2019. Ini silakan dicari. Di sini ada COVID as a framework for enterprise governance of IT. Misalkan cari ini apa? Oh, ini punyanya Van Grimbergen ini. Ada ini lagi, evaluation of governance and management of information technology services using COVID 2019. Nah ini ada lagi NITAL for yang versi 4 dan seterusnya. Kalau misalkan enggak cari yang 2019 tapi cari yang COVID 5, banyak juga. Nah di sini jadi kalau saya memberi, saya bingung
sekali lagi mohon maaf ya, bukannya saya tidak mau memberikan. Kalau misalkan ada yang pernah, saya juga lupa siapa yang minta ya, cuman kalau misalkan kalian merasa saya Bu itu, sekali lagi saya mohon maaf, bukannya saya tidak mau memberikan, tapi karena memang referensinya itu banyak dan harus menyesuaikan dengan studi kasus kalian. Karena kalau kembali lagi ke apa namanya yang punya saya tadi, kalau saya bukan, jangan yang ini ya, ini yang untuk umum ya. Kalau cari di saya yang UPN ID ya, yang kalau ini gambar yang pakai kartun seperti ini biasanya saya yang umum-umum ya. Jadi sesuaikan, misalkan studi kasusnya kalian perpustakaan, misalkan seperti ini, tambahkan. Kalau saya enggak ada, dari saya sendiri tidak ada yang menggunakan audit perpustakaan menggunakan COVID 5.0, tidak ada. Tapi kalau misalkan sekali lagi kalian kepingin, ya udah cari aja. Misalkan di sini cari aja di sini cari ya sudah, ini tinggal dicari. Nah ini ada, sudah selesai, tinggal diklik. Yang gambarnya seperti ini. Nah tinggal dicari artikelnya. Nih, maturity level based on COVID dan seterusnya. COVID 5 misalkan di sini, COVID 2019. Ada, tapi untuk yang punya saya COVID 5 ada enggak? Ada. COVID 4 dan seterusnya. Pada intinya kurang lebih seperti itu. Jadi nyari artikelnya di Google Scholar ya, sesuaikan dengan kebutuhan studi kasus Anda. Oke. Nanti kalau misalkan ada yang kurang jelas, kita alhamdulillah sudah ada grup, silahkan ditanyakan di grup ya. Jangan hanya nanti grup WA itu hanya digunakan untuk memberi atau sharing info kelas saja. Saya membagi tugasnya ini. Wah, nanti kalian jadinya jadi tidak ada diskusi ya. Silahkan, boleh diskusi di sana. Ini salah satu artikelnya ya. Ini salah satu artikel, tapi ini tidak muncul download ya. Bisa langsung download ini untuk PDF-nya. Nah, saya kembali ke kuliah. Nah, ini kemarin kan masih latihan. Ya alhamdulillah, kalau latihan ini absennya saya aktifkan semuanya. Ini tolong, ini kelas A ini banyak yang nggak ngisi attendance. Nah, ini saya tunjukkan siapa aja yang nggak ngisi ya. Nah ini kelas berapa ya? Kelas A. Ini ada Citra Liza, ada Hukama, ada Ihsan, Maulana. Nah ini kalau ini saya lihat historinya ini, nah ini loh, dari 45 mahasiswa yang mengisi kehadiran 37. Oke, terus ini kalian sudah harusnya belajar enggak ini ya, enggak ini enggak bisa, ini ditutup ya. Nanti saya hadir, coba dicek di Siamiknya ya. Ini mahasiswanya sering protes ya, masalah-masalah kayak gini. Protesnya enggak ngomong, diem, tapi langsung memberikan nilai buruk. Nah ini bahaya tambahan. Jangan ini ya, saya kepinginnya kita diskusi ya, kalau saya ada kekurangan. Nah, ini malah ini Alfa kok malah ini ya ngisi. Mas Bima kalau misalkan hadir ya pakai yang ini aja, pakai yang P. Nanti saya coba present. Ini kan ada excuse, ada izin, late itu terlambat, A itu absen atau nggak hadir malahan. Jadi nanti kalau misalkan kalau hadir pilih yang
Ini saja ya. Nih Mas Zarin. Nah, ini sedikit ini. Dari 37 yang present 35. Karena yang tadi ngisinya absen ya. Karena dia akan akhirnya dihitung yang sama seperti ndak hadir. Jadi kalau kalian ngisi pilih yang present atau hadir ya. Present atau hadir. Oke ya. Nah, satu lagi yang terakhir. Sebenarnya saya paling males itu kalau ngasih nilai selain A. Kenapa? Kadang mahasiswa itu mesti protes A, B, C, D, F, G, H. Nah, prosesnya apa? Selama kalian ngikutin sebenarnya enggak masalah ya, nilai A bisa. Terus kalau misalkan Bu, ada enggak cara lain untuk mendapatkan nilai A? Bisa. Beberapa waktu yang lalu saya menyampaikan nanti selama kalian sudah bisa publish, nah ini kan waktunya sudah cukup ya, langsung mendapatkan A, enggak usah ikut UAS. Nah, terus ada kesempatan lagi. Tadi saya sempat buka ada yang namanya citasi. Di sini siapapun yang mungkin semester kemarin, terutama khususnya mata kuliah TKTI ya, yang related sama audit itu mata kuliah TKTI. Kalian bisa mengikuti seminar citasi ini, Seminar Nasional Teknologi dan Sistem Informasi. Bagi teman-teman yang presentasi dan menunjukkan kehadiran untuk presentasi ya, nanti itu bisa menggantikan tiket UAS ya. Jadi kalau sudah ikut presentasi, udah setelah selanjutnya kalian sudah enggak usah ngikutin kuliah lagi, enggak usah absen, enggak usah apa. Nah, kalau absen ya ngikutin karena untuk kehadiran tetap dihitung. Cuman kalau misalkan nanti ada tugas, ada ujian, kalian enggak usah ngikut. Nah, terus karena waktunya mepet, kalian bisa gunakan artikel yang semester kemarin kalian belum publikasikan. Ingat, belum dipublikasikan. Ya. Nah, terus di sini kalau misalkan artikel tersebut, misalkan saya ambil contoh yang punya Scholar tadi. Misalkan contoh seperti ini. Kalau Oke, ini contohnya. Oke, nah di sini. Kalau misalkan yang pertama pastikan bahwa artikel tersebut belum pernah terpublish dimanapun. Kalau misalkan sudah pernah terpublish, tolong diubah. Nah, diubah isinya apa? Misalkan jangan sampai sama persis. Terus, kalau misalkan yang saya nilai adalah yang presentasi, contoh misalkan di sini ya, ini ada 3, ini ada Namira, ada Siti, ada Arista Pratama. Kalau misalkan dari ketiga orang ini, misalkan yang presentasi adalah Arista Pratama, ya ini yang tetap yang nyangoni nilai, yang dia presentasi. Ataunya, alangkah lebih baik kalian coba ubah sedikit artikel tersebut, jangan copy paste ya, karena nanti takutnya nggak diterima ya. Jangan sama persis, anggap aja misalkan kayak gini, ini analisis tingkat kematangan. Nah, hal yang serupa ini kan di scan, hal yang mirip-mirip itu ada di artikel yang lain atau ada di jurnal yang lain. Ya, tidak hanya di scan saja. Jadi satu tema ini bisa yang lain. Kalau misalkan sudah terpublish, kalau misalkan belum terpublish sama sekali, kalian bisa ambil dari
tugas khususnya yang TKTI ya, khususnya yang TKTI. Nah, kalau misalkan kalian ubah sedikit, harapan saya namanya hanya ada 2 atau 3 saja. 2 atau 3 saja. Misalkan kalian ini namanya adalah Namira misalkan ya. Kalian ubah dari tugas TKTI yang kemarin. Kalian ubah apa yang mau diubah dibagi 2. Nah, ternyata kalau misalkan kelas saya berarti namanya cuma 2. Orang tersebut, mahasiswa tersebut sama saya. Ya. Nah, terus kalau misalkan ternyata kelasnya yang kemarin bukan kelas saya, tambahkan nama dosen yang satu lagi. Oke. Nah, terus yang selanjutnya berarti ya buat artikel yang tadi beda untuk diterbitkan ke yang lain baru bisa. Oke, itu salah satu. Jadi sekali lagi ini bukan tugas utama, ini tambahan, tidak semuanya. Mungkin waktu tata kelola kemarin punya tabungan ya, waktu TKTI kemarin punya tabungan artikel. Nah, terus belum dipublikasikan. Nah, kalian silahkan diskusi, boleh tidak diambil semuanya atau sebagian. Nah, bagaimana kalian deal-dealan sama temennya bagaimana? Kalau misalkan boleh ya udah ambil aja misalkan, berarti ini nama kalian, terus kalau tinggal diambil saja ya ini namanya saya. Kalau misalkan enggak boleh ya tolong diubah, jadi jangan sama persis, karena kalau misalkan sama persis tinggal diubah sedikit saja itu nanti akan teridentifikasi sebagai plagiasi. Oke, sekali lagi ini adalah alternatif, bukan wajib ya. Jika ada yang perlu ditanyakan, monggo silahkan WA. Nah, ini untuk templatenya sudah disediakan, registrasi juga ada. Kalau misalkan registrasi di sini, registrasi berarti kalian daftar untuk upload paper ya. Jadi di sini kemarin saya diinfokan oleh panitia karena ini untuk biar rame ya. Ini kalau misalkan full makalah diterima sekian kan harusnya abstrak ya. Pengumuman 30 September sudah lewat ya, sudah langsung full makalah saja. Jadi langsung full makalah. Nanti coba ini for authors, kita lewat sini register. Coba nanti saya sampaikan seperti itu. Jadi ini untuk untuk teman-teman mahasiswa ya, diberi kesempatan tampil ya, diberi kesempatan belajar untuk tampil di seminar nasional seperti itu. Oke, ini sekali lagi ini tidak wajib ya. Namun kalau misalkan ada yang sudah siap, papernya juga sudah siap, terus belajar presentasinya juga sudah siap gitu, ya nanti berarti tidak usah ikut UAS, tinggal ditunjukkan saja ya. Nanti saya sekali lagi jangan buat sertifikat palsu ya. Kalau kalian buat sertifikat palsu, nanti saya coba cross check dengan panitia, karena saya juga panitianya juga, nanti akan ngecek mahasiswa ini benar presentasi enggak, di ruangan berapa gitu ya. Oke, itu sekali lagi kalau ada yang kurang berkenan mohon disampaikan. Kalau misalkan malu disampaikan lewat grup WA, monggo disampaikan lewat Japri ya. Yang kurang berkenan apa, saya berusaha untuk terbuka, enggak mungkin sampai dendam ya. Kita sampaikan fair-fairan saja. Kalau misalkan ada yang perlu kita bahas, ada yang kurang dari saya, kalian berusaha untuk meluruskan ya, insya Allah alhamdulillah, saya akan bilang alhamdulillah saya masih ada yang mengingatkan. Oke, sementara sekian dulu dari saya untuk pertemuan atau minggu ke-6. Insya Allah semoga kita bisa dipertemukan di kondisi yang jauh lebih baik, kondisi yang sehat semuanya. Sekian dari saya, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.